Selamat Sabat untuk kita semua. Osonong tadau Sabat. Happy Sabat. Sugeng Sabat. Kepada kita semua, dimanapun kita berada. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan di surga, karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari ini, hari Sabat ini. Saudaraku, berbahagialah kita. Karena kita masih diberikan kesempatan berbakti walau di rumah. Puji Tuhan untuk itu. Tetapi hari ini mungkin ada sahabat-sahabat kita, para dokter, para perawat yang harus bekerja. Mereka sedang berjuang menyelamatkan jiwa-jiwa yang berharga dari ganasnya COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia sambil mendengarkan firman Tuhan. Para dokter dan perawat, tetaplah semangat. Jaga kesehatanmu. Milikilah iman bahwa Tuhan selalu menjagamu di sana. Kami selalu mendoakan para pejuang kesehatan dimanapun engkau berada. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, judul firman Tuhan pada sahabat ini adalah wanita di garda depan. Wanita di front line. Sebelum firman Tuhan ini akan dibawakan, kita awali firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan untuk kasih yang Tuhan berikan kepada kami, penyertaan yang Engkau berikan kepada kami, kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, hingga kami menikmati hari Sabat Tuhan pada hari ini. Bapa dalam surga, bersamalah dengan kami. Bersamalah dengan para dokter dan perawat yang saat ini sedang berjuang untuk menolong sahabat-sahabat kami yang sedang sakit. Bersamalah dalam kebaktian ini Tuhan. Dan biarlah kebaktian ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemuliaan bagi malaikat yang ada di surga. Dan menjadi kepujian bagi Engkau Tuhan. Bapa dalam surga, kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah semua yang mendengarkan akan mendapatkan berkat yang limpah dari Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, pernahkah saudara mendengar kata genosida? Genosida atau genosid, bahasa Inggrisnya adalah genocide. Adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud memusnahkan atau membuat punah bangsa itu. Peristiwa genosida yang paling terkenal terjadi di tahun 1933 di Jerman oleh Nazi yang sering disebut dengan peristiwa Holocaust. Ini sudah difilmkan juga. Holocaust merupakan peristiwa pemusnahan hampir seluruh orang Yahudi di Eropa oleh Nazi di Jerman dan kelompoknya selama Perang Dunia Kedua. Dan pembantaian ini dilakukan di semua wilayah yang dikuasai oleh Hitler. Lebih dari 1 juta anak Yahudi, 2 juta wanita Yahudi, dan 3 juta pria Yahudi tewas dalam pembantaian ini. Pertanyaannya, bagaimana mereka melakukan pembantaian ini? Saudaraku, bangsa Yahudi akan dipilah 2. Orang-orang yang bisa bekerja dan orang-orang yang tidak dapat lagi bekerja. Orang yang bisa bekerja, mereka akan disuruh untuk menjadi pekerja rodi, mereka akan dicambuk kalau tidak benar bekerja, dan mereka tidak diberikan makanan yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Dan lama-lama mereka pun akan mati. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang harus segera dibunuh. Kelompok yang harus segera dibunuh, mereka akan berbondong-bondong dihantar ke sebuah ruangan yang tertutup tanpa jendela dan telanjang. Padat, karena itu ratusan orang-orangnya dimasukkan ke sebuah gudang. Di situ akan ada pipa yang akan mengeluarkan gas yang bernama Zyklon B.
Gas Zyklon B ini adalah gas yang mematikan dan dikeluarkan oleh orang yang dikasih tanda. Kalau sudah mereka penuh di dalamnya, maka ada petugas yang akan membuka salurannya. Saudaraku, hanya butuh 20 menit. Mereka semua yang berbondong-bondong, yang telanjang akan mati tercekik oleh gas. Dan selama 20 menit itu kita akan mendengarkan teriakan kesakitan yang lama-lama akan semakin pelan karena mereka sudah mati tercekik gas. Ada sebuah kisah perencanaan genosida terjadi zaman dahulu kala di Medo Persia. Berita itu mengejutkan dan terdengar bagai halilintar di siang bolong bagi bangsa Yahudi di Medo Persia. Dan berita itu membuat seluruh penduduk kota berkabung. Panik, takut, gempar dan kalut. Berita ini mengatakan bahwa pada bulan Adar, itu di sekitar bulan Februari Maret, semua bangsa Yahudi yang hidup di zaman pemerintahan Ahasiweros akan dibunuh secara massal. Siapa yang berani-berani melakukan genosida ini? Saudaraku, ide itu datang dari seorang lelaki bernama Haman bin Hamedata. Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya Haman bin Hamedata? Kalau kita buka Alkitab kita, di dalam Ester 3 ayat 1 dikatakan, tidak lama sesudah itu Raja Ahasiweros mengangkat Haman putra Hamedata, orang Agag, sebagai Perdana Menteri. Ia menjadi pejabat yang paling berkuasa di kerajaan itu di bawah raja. Dari ayat ini jelas saudara-saudaraku, rupa-rupanya Haman adalah orang kepercayaan raja. Itu sebabnya dia menjadi orang yang paling berkuasa di kerajaan itu. Berkuasa. Bagaimana caranya sampai seorang Haman bisa berkuasa? Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita buka Ester 3 ayat 10, di sini dijelaskan kenapa sampai Haman menjadi orang yang paling berkuasa. Ester 3 ayat 10. Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya. Lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Lebih jelas lagi, tulisan Ellen G. White menjelaskan di 3 Bible Commentary halaman 473 dikatakan, dengan mendapatkan cincin meterai raja, maka Haman memiliki kuasa untuk melakukan apapun yang dia inginkan dengan meterai raja. Itu dia memiliki kuasa sepenuhnya. Kata-kata Haman sama kuatnya dengan sabda raja. Inilah yang memberikan izin kepadanya untuk melakukan apa saja yang dia inginkan. Apa artinya dari situ? Arti dari kutipan tulisan Ellen G. White itu adalah kata-kata Haman sama kuatnya dengan sabda raja. Oh saudaraku, ini memang benar-benar mengerikan. Haman mengambil manfaat dari situ. Haman memanfaatkan hak yang diberikan raja dengan tidak semestinya. Sepertinya Haman mendapatkan apa yang dia inginkan. Kuasa yang tidak terbatas. Seorang dosen modern history mengatakan, dia bernama Lord Acton, mengatakan power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Artinya apa? Kekuasaan itu cenderung korup, saudara-saudaraku. Dan kekuasaan mutlak menghasilkan korup yang mutlak. Itulah yang dipraktekkan oleh Bapak Haman. Sebenarnya apa masalahnya dengan orang Yahudi? Kenapa sampai seluruh orang Yahudi dia mau musnahkan? Sebenarnya masalahnya adalah masalah pribadi antara Mordekai, satu orang Yahudi, bukan semua orang Yahudi. Antara Mordekai dan Haman. Di dalam Para Nabi dan Raja halaman 199 dikatakan, Haman menaruh rasa permusuhan yang pahit terhadap Mordekai, seorang Yahudi.
Mordekai tidak melakukan sesuatu yang membahayakan Haman. Hanyalah oleh sebab ia menunjukkan tidak hormat. Hanya karena masalah pribadi, akhirnya muncul titah untuk membunuh seluruh bangsa Yahudi. Sungguh egois, saudaraku, sungguh kejam dan tidak berperikemanusiaan. Ada sebuah istilah yang saya mau memperkenalkan pada sahabat hari ini, yaitu locked-in syndrome. Locked-in syndrome itu adalah sejenis penyakit stroke yang menyebabkan lumpuh di kedua lengan, kedua kaki, dan seluruh wajah sehingga tidak bisa bergerak atau tidak bisa berbicara. Seseorang penderita locked-in syndrome tetap memiliki kemampuan untuk berpikir, menggerakkan matanya, berkedip, membaca. Orang dengan kemampuan normal untuk berpikir, tetapi terkunci di dalam tubuh sendiri dan tidak dapat berkomunikasi dengan dunia di sekelilingnya. Penderita lock-in syndrome hidup seperti terjebak dalam kematian. Meski bisa bernafas dan sadar, penderita lock-in syndrome tetap tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Luka di otaknya telah membuat fungsi organ tubuhnya rusak dan terkunci. Seorang remaja berusia 12 tahun bernama Martin Pistorius mengalami penyakit yang bernama lock-in syndrome. Ketika penyakit misterius itu datang, dia mulai perlahan-lahan merampas kemampuannya untuk berjalan. Martin tidak dapat berjalan lagi. Tidak dapat berbicara, tidak dapat berkomunikasi di tingkat manapun. Akhirnya, Martin turun ke kondisi vegetatif. Apa itu kondisi vegetatif? Kondisi vegetatif adalah kelainan kesadaran di mana pasien dengan kerusakan otak yang serius berada dalam kondisi sadar secara parsial, namun tidak menunjukkan persepsi dan reaksi kognitif terhadap rangsangan yang ada di sekitarnya. Martin mengalami kondisi vegetatif. Inilah yang membuat para dokter yang merawatnya bingung, keluarganya putus asa. Akhirnya dokter katakan kepada orang tuanya, bawalah pulang anakmu karena tidak ada lagi harapan untuk sembuh. Ibu Martin membawa Martin ke rumah. 2 tahun lamanya Martin diurus oleh ibunya dan memang Martin berada dalam kondisi koma, tidak bergerak, tidak responsif dan benar-benar tidak sadar. Martin merasa terjebak, dia rasa sesak, dia rasa takut dan merasa bahwa ia akan menjadi gila. Dan saat terendahnya datang, ketika dia sendiri, Martin sendiri mendengar ibunya berkata, "Saya harap kamu mati, Martin." Begitu putus asanya ibu itu, tidak ada harapan. Martin tidak berdaya. Walaupun dalamannya, di dalam badannya ini, otaknya bisa berpikir dengan baik dan dia dapat berpikir apapun itu, tapi dia tidak dapat melakukan apa-apa. Martin pun putus harap dan ibunya pun demikian. Saudaraku, orang yang tanpa harapan bisa menjadi putus asa. Bisa sakit mental, stres, gila, dan sejenisnya. Bahkan ada orang yang putus harap bisa bunuh diri. Dan sadarkah kita semua pada pagi hari ini? Saat ini juga kita mengalami sejenis lock-in syndrome. Dengan istilah kerennya, lockdown. Kondisi yang benar-benar tak berdaya. Dodo, sang pengemudi ojek online, diusir dari kontrakannya karena telah menunggak pembayaran kontrakan selama 3 bulan lamanya. Dodo, istrinya, dan kedua anaknya yang masih balita tidur 1 malam di base camp ojek online di Depok. Dodo dan keluarganya akhirnya luntang-lantung di jalan. Tidak berdaya. Mungkin saya dan saudara punya badan yang sehat, tidak terkena COVID-19. Tetapi kita tidak dapat keluar rumah. Karena kalau keluar rumah, persentase untuk terpapar virus COVID akan semakin tinggi. Tidak berdaya.
Mungkin kita punya uang yang banyak di bank, tapi untuk saat ini tidak dapat apapun kita bisa beli dengan bebas dengan uang yang kita miliki. Karena kalau keluar, takut mampir si COVID-19. Nempel di tangan kita, menempel di badan kita, tanpa sadar kita masukkan tangan kita mengusap pipi dan mulut kita. Kita terserang COVID-19. Sehingga kita berkurung diri di rumah. Tak berdaya. Mungkin kita punya 3 mobil mewah di garasi di rumah kita. Tapi karena ada penerapan pembatasan sosial berskala besar oleh pemerintah, sehingga untuk saat ini kendaraan mewah itu tidak bisa digunakan. 3 mobil mewah tak berdaya juga. Riset yang dilakukan oleh Moody's Industry bahwa sektor industri seperti garmen, otomotif, consumer, pariwisata, maskapai penerbangan adalah sektor yang paling terkena dampak wabah COVID-19. Ini dibuktikan dengan ucapan CEO. Salah satu dari maskapai penerbangan low budget, maskapai penerbangan murah, mengatakan bahwa kami bisa bertahan hanya sampai Mei. Dan saat ini perusahaan menunda pembayaran biaya operasional supaya mereka bisa bernafas. Tidak berdaya. Salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia terpaksa mengambil langkah untuk menutup gerainya untuk sementara waktu dan memotong gaji karyawannya. Tidak berdaya, saudara-saudaraku. Asosiasi Pengusaha Indonesia menyatakan bahwa tidak selamanya industri-industri yang terdampak pandemik itu bisa bertahan. Dan untuk memperpanjang nafas mereka, sebagai industri memilih berhenti berproduksi sementara, tidak berdaya. Kaum marginal atau masyarakat ekonomi lemah yang mengandalkan sambungan hidupnya dari penghasilan per hari, pemulung, buruh kasar, pengemudi ojek, pedagang kaki lima, yang sehari-harinya sudah bertarung melawan kerasnya hidup. Bagaimana lagi pada saat wabah COVID-19 ini sedang mewabah? Mereka tidak berdaya. Ratusan mayat korban corona terkapar di jalan raya, bertumpuk-tumpuk di ruang rumah sakit. Kamar jenazah penuh. Jasad pasien virus corona ditampung dan disimpan di truk es. Diletakkan di koridor rumah sakit, diletakkan di pinggir jalan. Mayat dibungkus hanya dengan plastik. Kalau tidak ada plastik dibungkus dengan kardus. Dibiarkan membusuk. Tak ada yang berani menyentuh. Tak ada yang berani mendekat. Tidak berdaya. It seems no way out. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Buntu. Itulah yang kita rasakan sekarang. Dan seperti itulah kira-kira yang terjadi dengan bangsa Yahudi saat mereka tahu bahwa sebentar lagi, ya, sebentar lagi mereka akan mati massal. Apa yang harus dilakukan oleh bangsa Yahudi? Saudaraku, pada saat krisis dan kritis seperti ini, diperlukan seorang pemimpin yang memiliki keberanian dan iman yang kuat. Saya mengagumi beberapa pemimpin-pemimpin wanita dunia. Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris, Julia Gillard, Perdana Menteri Australia, Laura Sinclair, Presiden Costa Rica, Tarhan Holenon, Presiden Finlandia, dan Megawati Soekarno Putri, Presiden Indonesia. Dan masih banyak lagi wanita-wanita pemimpin dunia yang karismatik. Di kerajaan Medo-Persia, Alkitab menuliskan, ada seorang wanita yang elok parasnya, cantik parasnya, elok perawakannya, serta indah budi pekertinya. Wanita itu bernama Myrtle atau Hadassah atau Esther yang artinya bintang, seorang Yahudi yang saat itu menjadi first lady di kota itu, dan ia adalah seorang pemimpin yang memiliki karisma. Apa yang dilakukan oleh Ratu Esther saat dia mengetahui bahwa ia dan bangsa Yahudi sebentar lagi akan dimusnahkan?
Apakah Esther diam-diam saja di istana, mandi susu ala Cleopatra, mangir wangi ala putri keraton, luluran, krimbat, hermas, pedicure, medicure ala Honolulu? Yang penting dia cantik, yang penting dia aman gak dibunuh karena dia istri raja? Atau yang penting I am enjoying my life? Kalau itu yang dilakukan oleh Ratu Esther, dia adalah ratu yang egois dan pengecut. Atau apakah kemudian dia menangis sepanjang malam, menangis sampai matanya bengkak, iritasi, hidungnya tersumbat, bahkan leher dan rahangnya sakit karena tegang, menangisi bangsanya? Kalau itu yang dilakukan oleh Esther, Esther adalah ratu yang cengeng. Atau apakah dia segera mendatangi Haman? Dia melabraknya, kemudian dia berteriak histerias menampar muka Haman? Itu berarti dia seperti preman pasar. Saudaraku, orang-orang berpendidikan jangan pernah bertingkah laku seperti preman pasar. Kalau itu yang dilakukan oleh Esther, Esther adalah seorang yang pemarah. Esther adalah seorang yang pemberang. Apakah seperti itu sang ratu Persia? Tidak, saudaraku. Memang Esther langsung bertindak. Walaupun resiko kematian sekalipun akan dia hadapi, tetapi dia bertindak dengan bijaksana. Dia segera bertindak untuk menyelamatkan bangsanya. Di dalam Esther 4 ayat 16 bagian B dikatakan. Esther 4 ayat 16 bagian B. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Dalam ayat ini, Esther menyadari bahwa berdiam diri saat krisis dan berharap krisis itu akan berlalu bukan sebuah pilihan. Ada pesan penting di sini, saudara-saudaraku. Para pemimpin perusahaan, sekolah, rumah sakit, hotel, pendidikan, dimanapun Anda sekarang berada, ingatlah, di saat krisis wabah COVID-19, penyebarannya sudah begitu masif, Andalah yang sungguh-sungguh diharapkan untuk mengambil tindakan. Jangan berdiam diri. Kembali ke Esther. Esther harus bertindak. Dan Esther siap berdiri untuk bangsa Yahudi. Tetapi ia tahu dengan pasti bahwa ia tidak dapat melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Itu sebabnya ia dengan tegas mengeluarkan pernyataan agar semua bangsa Yahudi dan dayang-dayangnya pun turut berpuasa agar Tuhan menolong mereka. Aduh, sifat dari Esther ini sungguh mulia, saudara-saudaraku. Esther adalah orang yang religius. Dia katakan, aku berpuasa. Dia mengandalkan Tuhan di dalam menjalankan masa krisisnya. Esther adalah orang yang cerdas dan cepat. Dia segera mengatur strategi. Bahkan di ayat yang tadi kita baca mengatakan, pergilah, kumpulkanlah. Artinya, dia bergerak dengan cepat dan cerdas. Esther adalah orang yang sigap. Dia katakan, jangan makan dan minum karena harus berpuasa. Itu menandakan bahwa Esther bersikap sigap. Dan yang saya senang dari Esther adalah orang yang berani. Dia mengambil resiko walaupun dia mati. Dia akan menghadap raja untuk menyampaikan permohonannya. Yang berikutnya adalah Esther diplomasi. Dia dengan lihainya dapat menjebak Haman untuk akhirnya bertemu dengan raja. Apa yang dilakukan Esther dengan segala karakter dan sifat yang dimilikinya? Ratu Esther, pemimpin karismatik itu membuat satu manuver kepemimpinan untuk menyelamatkan bangsanya dari kehancuran. Dia memberikan pengharapan kepada rakyatnya saat dimana harapan itu seolah-olah telah pergi jauh. Dia memberi rasa aman ketika ketidakamanan mengelilingi rakyatnya dalam menghadapi situasi kritis dan tanpa pengharapan. Pemimpin yang elok perawakannya, cantik parasnya, indah budi pekertinya ini
tidak pernah mengandalkan kepintarannya, kekuasaannya, atau hartanya, walaupun semuanya itu dia miliki. Yang Esther lakukan adalah hanya mempersatukan elemen bangsanya, dan dia dan bangsanya mengandalkan Tuhan. Hasilnya apa, saudara-saudaraku? Esther 7 ayat 10 mengatakan, kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Esther adalah wanita pilihan Tuhan. Esther merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Ada banyak wanita dicatat di Alkitab yang begitu luar biasa, yang begitu berkarisma. Salah satunya Deborah, seorang hakim wanita yang gagah berani. Ruth, wanita yang hidup dalam kesetiaannya hingga Tuhan memulihkan keadaannya dan membawanya masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Kasih dan kesetiaan terhadap mertuanya menjadikan Ruth mendapatkan God's favor, dan kisah hidupnya berakhir sangat indah. Naomi, ibu mertua yang baik hati, yang menuntun keluarganya kepada kebenaran. Rahab menyelamatkan seluruh keluarganya. Dan ada beberapa wanita yang selalu membantu pelayanan dan pendanaan Yesus, seperti Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak wanita lain lagi. Tapi tahukah saudara-saudara, dahulu kala wanita dianggap kelas 2 oleh dirinya. Orang Arab berkata, perempuan itu termasuk binatang apa? Di Arab, mempunyai anak seorang wanita merupakan aib terbesar. Ketika anak perempuan lahir, maka keluarga akan merasa menanggung aib yang memalukan, sehingga anak perempuan itu harus dikubur hidup-hidup. Jika tidak dikubur pun, wanita akan dipelihara, namun diperlakukan secara tidak manusiawi. Pada zaman dahulu kala bangsa Yunani, pria harus memiliki pelacur, artinya pria harus memiliki wanita untuk bersenang-senang, selir untuk memenuhi kebutuhan pria sehari-hari, dan istri untuk memberi anak-anak yang sah dan menjadi penjaga setia rumah. Zaman Romawi kuno, hak wanita ada pada kekuasaan suaminya. Bahkan seorang budak wanita bisa dimiliki dan diperbudak oleh anak laki-lakinya sendiri. Di Eropa, pada tahun 1481 sampai 1499, terjadi pembantaian besar-besaran terhadap kaum wanita. Menurut kepercayaan mereka, wanita dianggap sebagai tempat penampung setan dan roh jahat. Orang Tionghoa berkata, boleh dengar kata perempuan, tetapi tidak boleh dituruti. Bangsa Italia berkata, perempuan itu adalah seperti kuda, boleh dipukul-pukul. Tapi saudaraku, hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan berkat Raden Ajeng Kartini, pahlawan emansipasi wanita yang selalu kita peringati pada tanggal 21 April di Indonesia atau hari Selasa nanti, yang sering disebut dengan Hari Kartini. Akhirnya saudaraku, kita wanita menjadi setara dengan kaum lelaki. Artinya, wanita memiliki persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berbahagialah kita, karena sesungguhnya Tuhan memandang menciptakan Hawa untuk mendampingi Adam. Alkitab menjelaskan dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ada dua kata kunci di sini saudara-saudaraku. Sepadan dan penolong. Apa artinya sepadan? Sepadan artinya seimbang, cocok, sesuai, patut benar. Kita wanita itu bukan seperti kuda untuk dipukul-pukul. Tetapi Tuhan katakan bahwa kita adalah pendamping suami yang seimbang, cocok, sesuai, patut, benar. Yang kedua, wanita sebagai penolong, Hawa sebagai penolong Adam. Seorang penolong pasti lebih kuat daripada yang ditolongnya. Ada sebuah cerita imajinatif. Artinya cerita ini tidak benar-benar terjadi,
tapi dapat diambil pelajarannya. Seorang lelaki berdoa kepada Tuhan, "Oh Tuhan, saya tidak terima. Saya bekerja begitu keras di kantor sementara istri saya enak-enak di rumah. Ngerumpi, nonton telenovela, berdandan, pergi ke salon. Saya tidak terima, Tuhan. Saya ingin memberikan pelajaran. Tolonglah ubah saya menjadi istri dan dia menjadi suami." Tuhan merasa simpati dan mengabulkan doanya. Keesokan paginya, lelaki yang telah berubah wujud menjadi istri tersebut terbangun dan cepat-cepat dia pergi ke dapur, menyiapkan sarapan, kemudian membangunkan kedua anaknya untuk bersiap-siap ke sekolah. Kemudian dia mengumpulkan dan memasukkan baju-baju kotor ke dalam mesin cuci. Setelah suami dan anak pertamanya berangkat, ia mengantar anaknya yang kecil ke sekolah Tadika, taman kanak-kanak. Pulang dari sekolah TK, ia mampir ke pasar untuk belanja. Sesampainya di rumah, setelah menolong anaknya ganti baju, ia menjemur pakaian, kemudian memasak untuk makan siang. Selesai memasak, saudara-saudaraku, ia harus mencuci piring-piring bekas makan pagi dan peralatan-peralatan yang telah dipakai untuk memasak. Begitu anaknya yang pertama pulang, mereka makan siang bersama kedua anaknya. Tiba-tiba, dia teringat hari ini adalah hari terakhir membayar listrik dan telepon. Dia suruh anak-anaknya tidur dan dia cepat-cepat membayar listrik dan telepon. Pulang dari bank, ia menyetrika baju sambil menonton TV. Sore harinya, ia menyiram tanaman di halaman, kemudian memandikan anak-anaknya. Setelah itu ia membantu mereka belajar dan mengerjakan PR. Jam 9 malam, ia sangat lelah dan dia tertidur lelap. Tentu, masih ada pekerjaan-pekerjaan kecil lainnya yang harus dia kerjakan. 2 hari, dia menjalankan perannya sebagai istri dan ia tidak tahan lagi. Sekali lagi dia berdoa sama Tuhan, "Tuhan, ampunilah saya. Ternyata aku salah. Aku tidak kuat lagi menjalankan peran sebagai istri. Tolong kembalikan aku menjadi suami lagi." Tuhan menjawab, "Boleh saja, tapi kamu harus menunggu 9 bulan lagi karena saat ini kamu sedang hamil." Ini cerita imajinatif, tetapi maknanya adalah memang Tuhan menciptakan wanita itu sebagai penolong. Suami yang berubah menjadi istri itu tidak sanggup lagi melakukan pekerjaan perempuan yang katanya sungguh berat dan memang berat. Tetapi bagi wanita, pekerjaan itu bukanlah menjadi beban baginya. Wanita adalah lebih kuat dari lelaki. Ini dibuktikan pada saat melahirkan. Seseorang dapat menahan sakit diukur dengan del. Orang lelaki perempuan dapat menahan sakit sampai 45 del. Sesakit apapun itu masih bisa ditahan. Tetapi tahukah saudara, saat wanita atau saat seorang ibu melahirkan anaknya, itu sama dengan 57 del kesakitan yang dia rasakan, atau sama dengan 20 tulang retak secara bersamaan. Wanita kuat. Dan yang berikutnya, wanita adalah makhluk yang tegar. Ada ulasan di Kompasiana yang mengatakan bahwa berbeda dengan tampilan dan kekuatan fisiknya, dalam banyak hal, ternyata wanita jauh lebih tegar dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan, terutama yang menyangkut kehidupan anggota keluarganya. Dan masih informasi dari Kompasiana, jumlah janda di dunia lebih banyak daripada duda. Ada 2 kemungkinan, saudara-saudaraku, mengapa duda lebih sedikit. Pertama, meninggal karena dia tidak kuat hidup sendiri, istrinya sudah meninggal. Maka biasanya ada beberapa daripada suami yang meninggal. Dan yang kedua, karena kawin lagi. Itu sebabnya duda lebih sedikit. Para wanita, kita berbeda dengan pria. Kita adalah penolong. Kita memang kuat. Dan kita adalah makhluk yang tegar. Seorang anak laki-laki kecil memasuki bagian pakaian di sebuah pusat perbelanjaan besar di California. Dia melihat-lihat baju, kemudian dia tersenyum malu-malu.
Begitu dia lakukan dan diperhatikan oleh pramuniaga yang ada di sana. Dan pada saat pramuniaga itu memperhatikan anak itu tiba-tiba memanggil pramuniaga itu. Kemudian dia katakan, saya ingin membeli mama hadiah pakaian. Tapi saya tidak tahu ukuran pakaian mama. Kemudian dalam hati pramuniaga ini katakan, kalau kamu aja nggak tahu, apalagi saya. Tetapi itu tidak keluar dari mulutnya. Dia katakan kepada anak kecil ini, oke, mama kamu tinggi atau pendek? Terus, apakah badannya gemuk atau kurus? Anak ini menjelaskan dengan begitu sukacita. Kemudian dia sambil mukanya tersenyum, dia katakan, oh Mbak, mama itu adalah wanita yang sungguh sempurna. Pramuniaga itu mengambil kesimpulan bahwa memang mamanya ini adalah sempurna. Dia segera memilih pakaiannya, kemudian dia kasih yang ukuran medium kepada anak ini. Dia katakan, nah, berikanlah kepada ibumu karena pasti ibumu senang dengan pilihan yang saya buat. 2 hari kemudian, ibu dari anak itu kembali ke toko sendirian. Kemudian dia membawa hadiah pakaian yang ukurannya M. Dia pergi ke pramuniaga dan katakan, Mbak, ada nggak ukuran yang XL? Kesempurnaan di mata anak lelaki itu bukan terletak kepada kecantikannya. Saudaraku, kesempurnaan seorang wanita terletak dari kekuatan fisiknya, kekuatan mentalnya, rohaninya, dan kekuatan sosialnya. Kesempurnaan wanita itu terletak dari ketegarannya dalam menghadapi situasi-situasi sulit di dalam keluarga. Itu sebabnya kita para wanita, para ibu-ibu, kita tidak perlu memiliki bibir seksinya Angelina Jolie, suara indahnya Whitney Houston, kecantikannya Jennifer Lopez, atau mata indahnya Aishwarya Rai. Kita juga tidak perlu memiliki goyangannya Inul Daratista, atau tulang pipi sempurnanya seperti Jane Fonda, atau hidung bangir yang terkenal dari Brooke Shields, atau bibir seksinya Julia Roberts, atau tubuh seksinya Farrah Fawcett. Tidak perlu. Yang kita perlu miliki adalah kesempurnaan seorang Esther. Ketegaran hati Esther. Keberanian seorang Esther. Sikap optimisnya Esther. Sikap tegasnya Esther. Karakter positifnya Esther. Dan kebergantungan Esther kepada Tuhan. 2 orang pemuda yang sudah lama bersahabat sedang bermain judi. Memang keseharian 2 pemuda itu memang main judi. Nah, 2 pemuda ini, satu berasal dari keluarga yang kaya dan satu berasal dari keluarga yang miskin yang ayahnya sudah lama meninggal, ibunya hanya bekerja sebagai tukang cuci panggilan. Suatu hari, di siang bolong, mereka kembali berjudi. Dan begitu asiknya mereka berjudi bersama teman-temannya yang lain, sampai-sampai mereka tidak sadar kalau polisi sudah di depan mereka dan menggerebek mereka. Barang buktinya diambil, semua pemuda yang bermain judi ditangkap, termasuk kedua pemuda yang bersahabat itu. Setelah proses pengadilan, akhirnya kedua pemuda dan teman-temannya itu dipenjara 2 tahun atau bayar denda sebesar 10 juta rupiah. Berita itu sampai kepada kedua keluarga si kaya dan si miskin. Dan betapa terpukulnya ibu si pemuda miskin itu ketika tahu anaknya harus masuk penjara. Ketika orang tua si pemuda yang kaya tahu anaknya di penjara, segera mereka datang menjemput anaknya keesokan harinya dan membayar cash 10 juta dan anak itu dibawa pulang. Tinggallah si pemuda miskin yang harus meringkuk di penjara selama 2 tahun. Dia pasrah karena dia tahu ibunya tidak mempunyai uang lagi. Bahkan untuk makan sehari-hari pun susah, sehingga tidak mungkin lagi ibunya akan membayar dendanya. Sudah 1 tahun pemuda miskin itu mendekam di penjara, dan selama 1 tahun ibunya tidak pernah datang. Pemuda itu begitu sedih, tetapi dia juga
memaklumi situasi ibu itu. Suatu hari Minggu, tiba-tiba dia dipanggil oleh sipir penjara. Dikatakan, "Nak, ada seseorang yang mau bertemu dengan kamu." Pemuda ini berpikir, siapa? Sahabat saya itu? Oh, nggak mungkin. Dia pasti sedang enjoy his life, sedang bermain dengan teman-temannya. Tidak mungkin dia datang. Atau ibu? Oh, ibu tidak mungkin. Karena jarak penjara ke rumahnya itu juga memakan biaya yang besar. Dia tidak mungkin datang. Sementara dia berpikir sambil berjalan dengan sipir penjara kepada ruang pertemuan atau ruang kunjungan, matanya melihat ada seorang ibu yang tak dikenalnya menatap tajam kepada dia. Tapi dia tidak ambil pusing karena dia tidak kenal oleh ibu itu. Dan sementara matanya nanar mencari orang yang dikenal di ruangan itu, sipir itu menuntun pemuda itu untuk duduk di samping wanita tidak dikenal. Mata mereka saling berkatakan. Dalam pikiran anak muda ini, tidak mungkin perempuan ini ibu saya. Wanita di depan saya ini, wanita tua di depan saya ini, hitam legam, kasar kulitnya, ibu saya putih. Kulit wanita ini sudah banyak kerutan, sudah kelihatan sangat tua dan agak bungkuk. Ibu saya tidak terlalu tua. Gak mungkin ini ibu saya. Sambil berpikir keras, dia duduk dan menatap ibu itu. Tiba-tiba, ibu itu tersenyum. Matanya keluar air mata. Tangannya bergetar mengarah kepada pipi pemuda itu. Kemudian dia berkata, "Nak, engkau tidak mengenal siapa aku? Saya ibuku, Nak. Saya ibumu." Kemudian, betapa kagetnya pemuda itu. Dia tidak menyangka betapa berubahnya ibunya hanya dalam waktu 1 tahun. Kemudian, pemuda itu sambil menatap tak percaya dia berkata, "Apa yang terjadi, Ibu? Mengapa kulitmu begitu hitam? Kenapa tangan ibu," dia pegang tangan ibunya, "begitu kasar, kapalan, dan banyak bekas darah?" Ibu itu bercerita sambil menangis, "Nak, maafkan kalau ibu tidak dapat menjengukmu selama 1 tahun. Karena selama 1 tahun ini, ibu bekerja dengan sangat-sangat keras dari subuh hingga tengah malam agar mendapatkan uang lebih. Kalau ibu sudah selesai menyuci, ibu akan mencari pekerjaan yang lain, yaitu memukul batu menjadi batu-batu kecil. Itu sebabnya kulit ibu hitam legam, karena terbakar sinar matahari. Itu sebabnya tangan ibu pecah, kapalan dan lukanya masih ada bekas darahnya, karena setiap hari ibu akan menghantam palu ke batu sehingga merusak kulit ibu. Tetapi Nak, hari ini engkau akan keluar, anakku, karena ibu telah membawa uang untuk mengeluarkanmu." Pemuda itu kaget. Pemuda itu segera memeluk ibunya dan dia berbisik kepada ibunya, "Bu, begitu tegar hatimu, begitu kuat hatimu untuk mengeluarkan aku. Aku berjanji tidak akan mengecewakanmu lagi." Pemuda ini pulang bersama ibunya. Beberapa hari kemudian, sahabatnya pemuda kaya mendengar bahwa pemuda temannya itu sudah keluar. Segera dia datang ke rumah pemuda itu untuk mengajaknya bermain judi. Tetapi pemuda miskin itu berkata, "Maafkan aku, sahabat. Saya tidak akan bermain judi lagi. Karena saya tidak akan pernah mau mengecewakan ibuku yang sudah dengan susah payah mencari uang untuk dapat mengeluarkan aku dari penjara. Maafkan aku, sahabat." Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, cerita ini menggambarkan bagaimana tegarnya seorang ibu menghadapi masalah kehidupan. Dia tidak akan pernah menyerah. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari jalan keluar bagi anaknya. Hai, para wanita yang diizinkan Tuhan untuk menghadapi wabah COVID-19 ini. Saudara dan saya harus kuat. Saudara dan saya harus tegar menghadapi situasi ini.
di Indonesia, saat ini di depan mata kita sudah ada kurang lebih 139.137 orang dalam pemantauan atau ODP. Sudah ada 10.482 pasien dalam pengawasan PDP. Dan kemarin yang positif sudah 5.923. Dan hari-hari ke depannya masih merupakan hari yang semakin mencekam. Para wanita, para ibu, kita harus memberikan kekuatan, kita harus memberikan ketenangan, perlindungan, power, imunitas kepada keluarga kita, agar keluarga kita terlindungi, agar keluarga kita dikuatkan, sehat, dan berbahagia. Hai para wanita, kita hendaknya menjadi menteri agama dalam keluarga yang akan membawa keluargamu dekat dengan Tuhan melalui doa, melalui lagu pujian, melalui bacaan Alkitab dan firman Tuhan setiap hari. Hai para wanita, hendaknya engkau menjadi menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, merangkap menteri pendidikan, untuk mendidik dan membentuk karakter anak-anakmu menjadi anak-anak yang sukses di dunia ini dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita harus menjadi menteri koordinator bidang perekonomian dan menteri keuangan yang mengatur keuangan untuk pendidikan anak, yang mengatur agar kita bisa makan setiap hari, membayar biaya operasional di rumah seperti listrik, air, gas, dan lainnya. Apalagi sekarang mungkin ada penghasilan yang dikurangi karena wabah. Wanita harus cekatan, wanita harus cerdas untuk mengatur keuangan keluarga. Kita juga harus menjadi menteri kesehatan dengan memastikan semua keluarga sehat melalui makanan yang dimasak, melalui vitamin dan suplemen yang diberikan, kebersihan diri. Saya sering disindir oleh suami saya, anak saya yang mengatakan saya menteri kesehatan. Karena tidak boleh ada yang masuk ke rumah menggunakan pakaian luar. Semua harus diganti dan dia harus mandi supaya steril badannya. Ya, itu tugas dari menteri kesehatan yang ada di rumah. Tujuannya apa? Agar rumah menjadi rumah yang sehat. Tidak ada lagi virus yang mengerikan untuk masuk ke dalam rumah ini. Dan jabatan-jabatan menteri lain pun kita harus rangkap sebagai wanita atau sebagai seorang ibu. Bapak-bapak, dimanapun Anda berada, ingatlah, apapun akan dilakukan oleh seorang wanita atau seorang ibu, asalkan keluarganya menjadi keluarga yang kuat dan tegar. Hai para wanita, jadilah wanita di garda depan yang kuat. Jadilah wanita di garda depan yang tegar, membawa keluargamu menuju hidup kekal, surga mulia. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada semua wanita saat ini di dalam menghadapi situasi yang sulit. Percayalah, Tuhan akan bersamamu, Tuhan akan bersama keluargamu. Kita akan tutup firman Tuhan ini dengan doa tutup. Kita akan sama-sama berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, untuk waktu di mana kami dapat bersekutu bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah dibawakan ini dapat memberikan kekuatan kepada wanita khususnya dan kepada seluruh yang mendengarkan secara umum, bahwa kita mempunyai Tuhan yang dimana kalau kita bergantung kepadanya, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Biarlah kita akan menjadi wanita-wanita kuat, wanita-wanita tegar yang akan membawa keluarga kepada kehidupan yang kekal bersamamu di surga kelak. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kembali hamba-Mu khusus berdoa untuk wabah COVID-19 yang masih merajalela dimanapun, di dunia manapun. Bapa dalam surga, Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Engkau adalah dokter segala dokter. Engkau adalah tempat di mana kami bergantung. Oleh sebab itu Tuhan,
Kami menyerahkan segala sesuatu masalah ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan wabah COVID-19 ini ke dalam tangan-Mu, sehingga Engkau dapat menyingkirkan wabah ini di muka bumi ini melalui vaksin yang ditemukan, melalui obat-obat yang ditemukan oleh para peneliti, dan melalui mujizat apapun yang Engkau dapat lakukan. Besertalah dengan kami Tuhan, di dalam kami meniti hari-hari kami ke depan, supaya kami selalu berada dalam lindungan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih untuk nikmat Sabat yang Engkau telah berikan kepada kami, dan biarlah mulai hari jam ini sampai seterusnya kami akan terus-terus memuliakan nama Tuhan. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat Sabat, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa hari Sabtu depan. Khotbah akan dibawakan oleh Pendeta Stimson Hutagalung. Shalom.